Indonesia baru aja bikin gebrakan. Amerika dan Rusia, dua negara yang biasanya saling curiga, sekarang sama-sama jadi mitra buat memperkuat armada helikopter TNI Angkatan Darat. Tapi ada satu keputusan strategis di balik ini yang jarang dibahas orang. Kenapa TNI AD pilih dua sumber sekaligus? Bukan cuma satu, mari kita ulas bersama. Oke, jadi gini ceritanya. TNI AD lagi menyiapkan anggaran gede buat nambah armada helikopter angkutnya. Ini nyambung sama tren besar yang udah kelihatan beberapa tahun terakhir. Indonesia lagi rombak total alat utama sistem senjatanya. Dan anggaran pertahanan negara kita di 2026 emang naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi wajar aja kalau belanja alutsista lagi kenceng-kencengnya sekarang. Karena banyak alutsista lama yang udah waktunya pensiun dan digantikan. Buat helikopter angkut sendiri, ada dua nama yang selalu muncul kalau ngomongin modernisasi TNI AD. Sikorsky S-70M Black Hawk dari Amerika, sama Mi-17 dari Rusia. Dua-duanya bukan pemain baru. Keduanya udah punya rekam jejak panjang di berbagai negara, tapi cerita masuknya ke Indonesia masing-masing punya babak sendiri. Ceritanya Black Hawk udah jalan dari akhir 2023. PT Dirgantara Indonesia teken kontrak sama Lockheed Martin, awalnya disebut 24 unit. Tapi menariknya, dari dokumen yang beredar di industri pertahanan, angkanya sempat direvisi jadi 22 unit dengan nilai kontrak ratusan juta dolar, termasuk paket pelatihan pilot, suku cadang, dan dukungan teknis. Badan helikopternya dibikin dulu di pabrik Lockheed Martin di Polandia, baru dikirim ke fasilitas PTDI di Bandung buat proses finishing. Jadi bisa dibilang, ini bukan cuma proyek beli jadi, tapi juga proyek kerja sama produksi yang bikin industri dalam negeri kita ikut kecipratan transfer teknologi. Di sisi lain, Rusia juga nggak diam. Mi-17 PIM-5 udah lebih dulu jadi andalan puspenerbat TNI AD. Dikenal sebagai salah satu kuda beban paling reliable di dunia penerbangan militer. Bisa angkut sekitar 4 ton kargo atau puluhan personel sekaligus. Kalau saya boleh kasih gambaran, bayangin Mi-17 ini kayak truk pickup yang udah teruji nanjak turun medan berat selama puluhan tahun. Nggak secanggih mobil sport, tapi soal ketahanan dan fleksibilitas di lapangan, dia jarang mengecewakan. Buat medan Indonesia yang berbukit, berhutan, dan tersebar di ribuan pulau, karakter kayak gini jelas jadi nilai jual utama. Menurut saya pribadi, ini justru yang paling underrated dari cerita ini. Indonesia nggak lagi main aman dengan cuma bergantung ke satu produsen. Dulu, ketergantungan ke satu negara itu resikonya gede. Kalau hubungan diplomatik renggang dikit aja, suku cadang bisa telat datang. Program upgrade bisa mandek di tengah jalan. Bahkan bisa kena embargo kayak yang pernah dialami beberapa negara lain waktu hubungan mereka sama pemasok utama memanas. Dengan punya dua sumber, sekaligus dari Amerika dan Rusia, TNI AD sebenarnya lagi bikin semacam asuransi geopolitik buat kesiapan alutsistanya. Kalau satu jalur macet, jalur satunya masih bisa jalan. Yang bikin makin menarik, ini bukan cuma soal TNI AD doang. TNI Angkatan Laut sebelumnya juga udah gerak duluan buat helikopter jenis AAWU. Jadi ini kelihatan kayak pola besar yang lagi dijalanin serentak di berbagai matra. Setiap cabang diperkuat lewat jalur masing-masing, tapi arahnya sama. Modernisasi menyeluruh menjelang beberapa tahun ke depan, bukan cuma tambal sulam. Soal harga, ini yang sering bikin orang kaget kalau baca angkanya sekilas. Helikopter kelas menengah berat kayak Black Hawk atau Mi-17 itu nggak murah. Per unit bisa nembus puluhan juta dolar, belum termasuk biaya perawatan, pelatihan kru, dan infrastruktur pendukung kayak hanggar, sama fasilitas maintenance. Helikopter militer itu paket lengkap yang harus disiapin dari nol, dari SDM yang ngoperasiin, teknisi yang ngerawat, sampai suku cadang yang harus tersedia bertahun-tahun ke depan. Jadi kalau ada angka anggaran yang kedengarannya fantastis buat publik awam, sebenarnya itu wajar banget di skala pengadaan alutsista kelas berat kayak gini. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik buat direnungin. Orang sering mikir helikopter angkut itu kelas 2 dibanding jet tempur atau kapal perang. Enggak seglamor, enggak sering jadi headline, enggak muncul di trailer film aksi. Tapi justru, unit-unit inilah yang paling sering dipakai buat operasi nyata. Evakuasi bencana alam, distribusi logistik ke daerah terpencil yang enggak terjangkau jalan darat, sampai mobilisasi pasukan di medan yang nggak bisa diakses kendaraan biasa. Coba kalian inget-inget lagi, berita banjir atau gempa yang sering kalian lihat di TV, helikopter yang drop bantuan logistik ke daerah terisolir itu,
hampir selalu jenis angkut kayak Mi-17 atau Black Hawk, bukan jet tempur. Yang kelihatannya, cuma alat angkut ini justru jadi tulang punggung operasional TNI sehari-hari. Jauh lebih sering dipakai dibanding alutsista yang kelihatan lebih keren pas parade militer. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan di awal, kenapa TNI AD nggak milih satu pemasok aja? Jawabannya sebenarnya bukan soal mana yang lebih baik antara Amerika atau Rusia. Ini soal membangun fleksibilitas jangka panjang. Dengan 2 jalur pengadaan aktif, TNI AD punya opsi kalau salah satu jalur kena hambatan politik, embargo, atau keterlambatan produksi yang emang sering terjadi di industri pertahanan global. Jadi bukan Indonesia yang bimbang milih kubu, tapi justru ini keputusan yang lebih matang dari yang kelihatan di permukaan. Diversifikasi sumber alutsista udah jadi strategi standar. Banyak negara berkembang yang enggak mau taruhan semua di satu keranjang. Sama kayak prinsip investasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang yang sama. Sekarang giliran kalian. Kalau kalian jadi yang mutusin, kalian bakal condong kemana? Nambah armada Mi-17 yang udah teruji dan lebih murah perawatannya, atau all-in ke Black Hawk yang lebih modern, tapi ketergantungannya ke Amerika lebih besar? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Dan kasih alasannya juga biar diskusinya makin seru. Kalau kalian penasaran gimana nasib kontrak Black Hawk yang sempat molor ini, apakah bakal rampung sesuai revisi 22 unit atau malah ada penyesuaian lagi? Pantengin terus channel ini karena perkembangannya bakal admin update di video-video berikutnya.